Oke guys, jadi water ponding sudah selesai, kaca sudah selesai. Jadi kita tinggal menunggu waktu mengisi air. Nah, sebelum kita mengisi air Megatank, gue mau tunjukin hasil dari semuanya. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Inilah penampakannya. Udah seperti ini, dan di video ini gue akan bahas mengenai penyelesaian pemipaan filtrasi Megatank. Jadi simak videonya. Oke, jadi gue akan bahas dulu dengan bagian dalam kolam. Ini semua udah di water ponding menggunakan FlexiCoat. Jadi 1 hari setelah pemasangan kaca itu sudah dilakukan water ponding 1 kali. Nah, gue diskusi sama beberapa teman, dia menyarankan FlexiCoat ini ditunggu 1 minggu sebelum pelapisan kedua. Nah, hari ini kita baru selesai pelapisan yang kedua. Jadi untuk mengisi air kita akan menunggu 1 minggu lagi. Setelah FlexiCoat ini benar-benar kering, baru kita mulai proses pengisian air. Nah, yang kita kerjakan berbarengan dengan proses water ponding, seperti yang kalian bisa lihat di sini, itu gua kasih bata. Ini gunanya sebagai skimmer. Akan tetapi di bagian atas gue belum buat apa sih sekat-sekatnya ya, karena itu nanti gue akan menggunakan material lain untuk sebagai penyaring yang berfungsi sebagai surface skimmernya. Jadi ini sekedar untuk ya begitu doang lah ya. Nah, kenapa gue buat seperti ini? Pertama untuk menutupi pipa. Soalnya kan kalau ada pipa-pipa nonggok di dalam kolam secara estetika kan kurang bagus ya. Dan yang kedua, dengan gue ngebuat sekat bata begini ya, secara nggak langsung kolam gua ini menjadi segi 8 atau heksagonal. Jadi dengan gua membuat kolam gua seperti heksagonal, itu dapat meminimalkan potensi adanya dead spot di kolam ini. Oke, jadi untuk pemipaan di bagian sini, ini bisa dibilang sebagai bak kontrol ya. Nah, pipa ini, stop keran ini untuk gua ngeganti air. Jadi kalau gua mau melakukan water change, mau nguras total, gua tinggal buka. Keras banget cuy. Nah, gua tinggal buka stop keran ini, dan ini bisa mengosongkan air di dalam kolam secara total. Dan pipa ini fungsinya untuk mengatur ketinggian air Megatank. Nah, ini belum gua pakemin, tuh masih bisa gue buka, karena ini nanti terakhir begitu gue udah isi air dan udah mau gue running, baru nanti gue setting pemipaannya untuk overflow lah. Jadi begitu air sampai ketinggian tertentu dia akan overflow keluar ke sini, karena gue akan menggunakan sistem auto drip. Jadi kalau kalian ngikutin gue dari Megatank yang pertama, mungkin kalian nanti nggak akan asing dengan settingan pemipaan gue yang ini. Jadi yang ini udah oke. Terus bak kontrol ini guys, bak kontrol ini kita total ada 9 stop keran. Jadi yang tengah ini untuk stop untuk yang bagian collection chamber. Terus yang kanan kiri ini yang untuk bagian mechanical chamber. Nah, kenapa gue kasih 3 pipa seperti ini? Karena kan gue juga bilang kemarin gue mau membuat sistem filtrasi ala-ala RDF. Jadi kalau kalian bisa lihat, ini bagian ini udah
lebih bawah lagi dibanding filter Megatank. Jadi kotoran yang mengendap, harapannya nanti mengendap lagi ke bawah sini. Nah, kotoran yang mengendap situ nanti kita akan kasih pipa 3/4 inci masuk ke dalam. Jadi kalian anggap aja ini sebagai kayak sumur air kalian ya, atau sumur lah ya. Nah, kalian mau mengambil kotoran dari paling bawah itu, nanti gua akan menggunakan pipa 3/4, dan dari paling atas gua akan menggunakan pompa sumur lah ya. Pompa sumur. Kemudian nanti kita akan pasangin timer. Jadi kita bisa buang kotoran sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau settingan itu nanti settingan pompa dan timer itu akan menyesuaikan aja. Gua belum bisa bilang secara detail karena harus dicoba dan nanti akan ketahuan berapa jam sekali atau berapa lama sekali ini harus disedot kotoran yang mengendap di paling bawah. Nah, untuk menghemat air, karena nggak mungkin juga kita buang air segitu banyak, nanti kemungkinan besar air itu tidak akan gua buang, tapi akan gua saring sekali lagi. Tapi kotoran itu tetap kebuang, tapi air kembali lagi ke dalam kolam. Nah, sistemnya seperti apa itu nanti pas finishing, karena ini hanya instalasi utamanya. Dan untuk pipa-pipa yang lain, ini hanya untuk sekedar backwash secara manual. Nah, bagian ini sebenarnya mungkin gua baru akan nge-backwash 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, karena bagian yang perlu rutin di backwash adalah bagian di mechanical chamber dan collection chamber, karena bagian itu yang memang banyak kotoran yang mengendap di sana. Sedangkan untuk bio chamber itu kan karena gue menggunakan MBBR atau moving bed bioreactor, jadi gue kemungkinan besar tidak akan perlu melakukan maintenance di bio chamber gue. Begitu juga dengan chamber pompa gue. Kalaupun gue melakukan maintenance, mungkin 6 bulan sekali. Jadi bak kontrol ini gue siapkan, tapi kemungkinan besar akan sangat jarang gue gunakan karena backwash yang utama di collection dan mechanical sudah diterapkan auto backwash dengan 3 pipa seperti ini. Kemudian secara umum ini filtrasinya seperti ini. Gue nanti tinggal menambah media-media dan ya settingan lainnya lah, settingan finishing lah. Terus gue juga tinggal tambah top filter yang nanti gue buat semacam bucket shower. Jadi sebelum air kembali ke kolam dari ruang chamber pompa, nanti disaring lagi sekali lagi ke top filter yang gue akan desain semacam seperti bucket shower, baru air kembali ke dalam kolam. Jadi ya kurang lebih sebelum kita isi air, inilah progres kita sejauh ini. Dan sejauh ini ya gue cukup happy, semua udah tersetting, tinggal finishing, tinggal bener-bener finishing akhir, tapi settingannya bisa dibilang udah selesai semua. Jadi tinggal kita isi air. Habis isi air kita lihat apakah ada bocor apa enggak. Kalau nggak ada bocor, kita udah bisa masukin ikan. Moga-moga aja nggak bocor. Jadi mungkin itu aja video gue kali ini, dan see you guys in my next video. Bye bye.